Alhamdulillah bizatihi ya'tazul minhu wa binayatihi wa taufiqihi yahtadidun wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, inayah Allah, Ramadan ini dibukakan kembali buat kita untuk bisa memakmurkan masjid Allah setelah 2 tahun ya, dua dua Ramadan ya, 2 Ramadan dan 2 Idul Adha ya. Masya Allah, sebuah perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ke sini ini memulai kembali training kembali nih. Karena sudah 2 tahun kita di rumah terus kan, dilatih orang itu jangankan 2 tahun, 3 bulan saja sudah terlatih biasanya. Sekarang kita 2 tahun dilatih di rumah, tapi alhamdulillah begitu dibuka kita dengan segera melangkahkan kaki kita. Ini sebuah karunia besar dari Allah. Mudah-mudahan dibukakan kembali pintu-pintu rahmat pada kita, bangsa kita, berikan kembali ketenangan, ketentraman, tidak lagi dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tapi walaupun begitu, tentu ini adalah sebuah perjalanan hidup kita, dan insya Allah ini adalah karena bagian dari takdir Allah, dan takdir Allah yang berupa musibah itu pasti ada hikmah bagi kita. Terlepas dari hilang saudara-saudara kita, kalau kita ngumpul hari ini 2 tahun yang lalu, ada beberapa orang yang masih ada ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, kita yang ada ini diberi karunia, walaupun bahasanya basa-basi, alhamdulillah kita masih diberi hidup. Memang benar itu ya. Jadi setiap hari kita bicara begitu itu aslinya gitu. Kalau alhamdulillah kita masih diberi hidup. Nah, saudara kita yang sudah meninggal, ya, ternyata mereka sudah tidak bisa lagi kumpul. Kita diberikan jatah usia oleh Allah, kita coba gunakan untuk mentakorubkan diri kita. Ibu dan Bapak nih, tema subuh ini, walaupun temanya agak serem-serem, ngeri ya. Andai ini Ramadan terakhir, ya, saya sengaja membawa judul ini. Judul ini pernah saya sampaikan dulu setahun yang lalu. Ada seorang ibu-ibu meminta judul ini. Saya tolong sampaikan judulnya ini. Beres Ramadan, tidak lama dia meninggal. Sekarang ada yang mengajukan judul ini nggak? Nggak ada. Ya, tapi perjalanan kematian pasti akan kita jalani semuanya. Judul ini saya angkat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah di Ramadan. Rasulullah pernah mengatakan gini, kalau seorang ingin khusyuk sholat, jadikan sholat itu sholat terakhir. Kita kan sering mengeluh ya, sholat saya kurang khusyuk. Mudah-mudahan ternyata bahasa Nabi, jadikan sholatmu itu sholat terakhir. Kalau kita dikasih tahu sama malaikat, setelah sholat ini nanti meninggal, kira-kira sholat kita bagaimana? Wah, fokus, pikiran gak kemana-mana. Nah, itu gambarannya kan. Saum juga seperti itu. Kalau saum ini tidak kita jadikan sebagai saum terakhir, maka perhatian kita mungkin akan tercecer kemana, kesana kemari, bisa jadi. Kita akan coba ini gali lah. Mudah-mudahan ini tadi menjadi motivasi sekaligus menginspirasi diri kita semua. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis itu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, wasufidatis syayatin. Redaksi ini tentu banyak yang sedikit berbeda, tapi maksudnya sama itu juga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dalam redaksi lain, futihat abwabus sama,
dibukakan pintu langit. Kalau Allah mengatakan dalam Quran atau hadis dibukakan pintu langit, itu isyarat pintu rahmat. Itu isyarat pintu kebaikan. Gitu. Seperti juga orang-orang Arab sering mengatakan kalau ingin mengatakan sesuatu itu abadi, perkataannya selama langit dan bumi ada. Ya. Makanya kalau kita di Quran ada temukan ayat orang-orang beriman akan diberikan kenikmatan oleh Allah luar biasa. Itu bahasa Al-Quran. Selama langit dan bumi ada. Demikian juga orang-orang durhaka, mereka akan disiksa dalam neraka selamanya. Selama bumi dan langit itu ada. Jadi kita bertanya, kok bumi langit masih ada di akhirat? Katanya semesta ini akan hancur. Tapi ternyata di sana disebutkan. Kalau kita buka buku tafsir, itu memang kebiasaan orang-orang Arab. Kalau ingin menyatakan abadi, itu ungkapannya seperti tadi. Jadi bukan berarti langit bumi di akhirat, langit bumi ini juga enggak. Karena terlalu banyak ayat hadis yang menjelaskan bahwa bumi yang kita injak sekarang itu akan dihancurkan Allah. Dan nanti kita dibangkitkan di bumi lain, bukan di bumi. Karena yang dibangkitkan bukan jasad. Tapi yang dibangkitkan adalah roh dengan jasad baru. Rasulullah lebih menegaskan jasad baru itu setinggi 60 hasta. Kalau satu hasta setengah meter, berarti 30 meter jangkauan orang tetar. Ya, itu idza Ramadan futihat abwabul jannah wa quliqat abwabun nar. Artinya di sini pintu-pintu rahmat lebih dibuka. Bukan berarti di tempat lain, di bulan lain enggak dibuka, tetapi di Ramadan lebih dibuka. Kenapa? Karena siang malamnya dipakai ibadah dan tidak ada di bulan lain. Kalau di bulan lain kita ada saum, ya saumnya ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Daud sehari saum, sehari tidak. Yang mingguan Senin Kemis itu lebih jarang lagi. Yang bulanan 13, 14 lebih jarang lagi. Ramadan tiap hari. Bayangkan kita berjamaah terus, makan berjamaah dengan dua sebuah momen yang sangat luar biasa. Itu diantara berkah-berkah Ramadan itu. Makanya kenapa Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apa yang dimaksud dalam hadis wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, tentu tidak akan ada pada diri kita, luput. Kalau ada pertanyaan sederhana, Pak, di bulan Ramadan setan ada? Enggak, maksudnya diikat enggak gitu? Ya? Atau gampangnya pertanyaan begini, di bulan Ramadan ada pencuri? Ada. Di bulan Ramadan ada yang tidak ikut saum? Jadi setannya ayahnya. Enggak diikat dong. Ya. Jadi setan diikat, neraka ditutup, surga dibuka, itu tentu bagi orang-orang yang saum. Hanya betul-betul harus kita manfaatkan. Al-Quran memberikan arahan kepada kita dalam surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud bekal apa yang sudah siapkan. Wattaqullah, diulang kata-kata ittaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan. Pekerjaan kita yang dilakukan oleh kita setiap hari itu bekal untuk akhirat atau bukan? Jadi harus dibalik sama kita. Apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu, mau ucapan kita, mau gerak tubuh kita, mau niat kita, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu adalah bekal-bekal untuk akhirat atau bukan? Karena ayat ini ya semacam arahan
cobaan sekaligus warning buat kita. Muhasabahlah kamu gitu. Hisab-hisab diri, hitung itu. Jadi setiap hari itu kita nih nabung bekal untuk akhirat atau nabung untuk dunia saja. Karena bagi seorang muslim, ketika akidahnya lurus, ibadahnya benar, muamalahnya baik, maka hayatuhu puluh ibadah. Seluruh aktivitas hidupnya nanti menjadi ibadah. Artinya jadi bekal semuanya. Bahasa dalam hadis itu al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa memanage, menahan hawa nafsunya, dan dia senantiasa berbekal untuk akhirat. Di semua aktivitas hidupnya, mulai dari omongannya, perilakunya, sampai kepada hal yang dianggap sepele oleh kita, masuk ke toilet saja, itu ingin jadi tabungan. Makanya masuk ke toilet selalu mendahulukan kaki kiri sebelumnya membaca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Saya ingin jadi tabungan akhirat. Langkah kaki saya ke WC saja itu ingin jadi tabungan akhirat. Ketika dia makan tidak mau menggunakan tangan kiri, kenapa? Saya mulai dengan bismillah makan itu. Dan saya ingin makanan ini dan tata cara saya makan itu ingin menjadi bekal untuk tidak ada yang tersisa dalam hidup seorang mukmin. Sampai pakai baju, pakai celana, pakai sepatu. Kalau Rasul pernah mengatakan, karena Rasul selalu yuhibbu tayamun fi tana'ulhi wa tarajuli fi sya'ni kulli. Rasul itu senang mendahulukan yang kanan ketika memakai baju, memakai terompah, sampai menyisir rambut. Kita ingin semua itu juga kita lakukan. Sampai nyisir rambut aja. Saya ingin mutabah kepada Rasul. Makanya menyisir rambut saja nanti menjadi poin-poin. Itu yang hubungan kita dengan Allah. Yang hubungan dengan sesama, kita ingin yang ada di sesama ini adalah ungkapan-ungkapan baik kepada kita. So, ketika orang mengatakan sesuatu yang buruk buat kita, sumpah serapah. Apa itu tidak naik ke langit? Setiap ucapan itu naik ke langit. Artinya kalau kita disumpah serapahi oleh seseorang karena kelakuan kita, ya, misalnya maaf nih bahasanya agak gak enak. Misalnya itu naik ke atas. Itu menjadi label. Jadi ketika kita dihadirkan di akhirat, berapa, ya kurang ajarnya ada berapa, terus segala macam sumpah serapah orang itu ada pada diri kita. Dolimnya, kamu memerasnya, wah. Bayangkan kalau yang diperasnya itu orang, satu label. Kalau yang diperasnya itu 100, 1000. Kalau 260 juta, 260 juta. Ya. Makanya kalau seorang pemimpin, jadi pemeras rakyat, itu labelnya dari tiap orang. Jangan dikira. Jadi ada dosa-dosa nanti yang abadi, bukan hanya amal aja yang ada istilah kita sering mendengar itu amal jariah. Ya. Amal jariah itu bukan yang baik, yang buruk juga. Tapi contoh sederhana, di depan rumah kita bikin polisi tidur. Polisi tidur ada aturannya Pak. Di Perda ada ya sekian sentimeter, gitu kan? Kita bikin agak tinggi menyalahi orang menggerutu, itu setiap menggerutu itu jadi naik ke atas. Bayangkan itu jadi amal buruk, amal jariah buruk gitu. Ya, jadi kalau mau bikin yang kayak gitu, tanya dulu ke Perdanya, tingginya berapa, ikuti. Jadi kalau ada orang yang menggerutu, bukan ke kita, tapi ke peraturan, ke Perda, kita lepas. Contoh sederhana dalam kehidupan. Jadi kita harus membangun ya vertikal yang horizontal. Ini ayat ini mengingatkan kita. Nah, kalau begitu apa sih yang harus dilakukan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Yang pertama tentu saja adalah dia akan melakukan saum dengan sebaik-baiknya.
melakukan saum dengan sebaik. Apa sebaik-baiknya? Paling tidak ada 4 faktor. Kalau orang melakukan saum dengan sebaik-baiknya, 1, saumnya didasari iman. 2, muwafaqat syar'i, sesuai dengan aturan syariah. Yang ketiga, berharap pahala. Yang keempat, ada asar, ada bekas dalam hidup. Dasarnya iman. Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisab." Siapa yang saum Ramadan dasarnya iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi saum kita harus berharap, harus dasarnya iman dan harus berharap. Artinya berdasarkan iman adalah dibangun dengan kesadaran ini adalah perintah Allah, semuanya lahirlah sebuah keikhlasan. Karena ikhlas juga adalah perintah dari Allah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Aumiru ila liya'budullah mukhlishina." Aku tidak menyuruh kalian untuk mengabdi kepadaku kecuali mereka melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Ikhlas dasar iman itu nanti melahirkan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ridho diatur, gak nyeleweng-nyeleweng, gak bikin aturan baru. Termasuk di dalamnya adalah menerima segala konsekuensinya. Orang saum lapar, ya lapar. Haus, gak usah mengeluh. Saum sekarang nih lapar-lapar tuh, gak usah diem aja. Udah, ya sudah nikmati aja, nggak akan meninggal ya.